Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman pada hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran mengenai pendekatan hipnoterapi dalam proses konseling. Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah bimbingan dan konseling. Dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Azmi MA. Simak video penjelasannya teman-teman. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila dengan NIM 2008110003 dan Hilya Kotrunada dengan NIM 2008110015. Simak penjelasannya teman-teman. Nah, akan ada 5 materi pembahasan yang akan dipaparkan. Di antaranya, yang pertama ada konsep dasar hipnoterapi dalam konseling, yang kedua, teknik hipnoterapi dalam konseling, yang ketiga ada implementasi hipnoterapi dalam konseling, dan yang keempat ada pengaplikasian hipnoterapi dalam konseling, dan yang terakhir mengenai manfaat hipnoterapi dalam konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2008110003. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai konsep hipnoterapi dalam konseling. Karena sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih hipnoterapi itu. Nah, hipnoterapi ini berasal dari kata hipno dan terapi. Hipno berarti hipnosis, dan sedangkan terapi berarti penyembuhan. Hipnosis merupakan proses kegiatannya. Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Hipnosis ini merupakan suatu proses untuk merubah kondisi normal state kepada kondisi hipnosis state. Hipnosis state merupakan kondisi manusia di saat cenderung lebih sugestif sehingga dapat menerima saran-saran yang dapat berubah menjadi nilai-nilai baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipnoterapi adalah sebuah terapi yang populer yang menggunakan hipnosis sebagai teknik bantuan yang utama pada kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan kondisi emosi dan psikososial. Baik teman-teman, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hipnoterapi dalam konseling. Nah, dalam konseling, hipnoterapi bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan kemampuan diri, yang mana hasil dari hipnoterapi diharapkan bisa bertahan untuk selama-lamanya atau bertahan dengan sangat lama. Nah, dalam hipnoterapi, klien dan hipnoterapis bekerja sama untuk meraih tujuan. Klien tidak akan dibuat tidak sadar atau tidak berdaya dalam hipnoterapi konseling ini, melainkan akan dibimbing supaya bisa menyadari kekuatan diri sendiri, sehingga dengan menggunakan kebijaksanaan dan kekuatan pikiran bawah sadar, masalah yang dialami itu bisa diatasi. Nah, hipnoterapi ini berperan untuk membuka kesadaran pasien agar mengetahui masalah utamanya dan membantu pasien untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalahnya oleh dia sendiri. Pasien akan menjadi lebih merasa nyaman dengan kondisinya dan dapat menerima kondisinya, sehingga tidak akan mengganggu aktivitasnya dalam pembelajaran di kelas atau kegiatannya sehari-hari.
Nah, di bidang pendidikan dan pengembangan diri, hipnoterapi juga memiliki peran yang penting, yaitu berperan pada penyiapan atau penguatan prasyarat belajar, yakni kondisi emosi dan mental dari seorang pembelajar itu sendiri. Karena sebelum seseorang men-setting pembelajarannya, ia harus terlebih dahulu menyiapkan prasyaratnya. Prasyarat ini merupakan kondisi mental atau emosi yang kurang stabil, masalah persepsi terhadap belajar atau pendidikan, mental blocking atau programming yang keliru, trauma masa lalu, pengalaman kurang mengenakan, perasaan tercemoohkan, merasa direndahkan, dan sebagainya. Itu tentunya akan sangat mengganggu pembelajaran yang bisa muncul, kadang berupa kemalasan tanpa diketahui penyebabnya. Selain itu juga kurang motivasi dan kurangnya percaya diri. Jadi hipnoterapi ini berperan nih di sini teman-teman, yakni melepaskan emosi-emosi negatif tersebut. Jika prasyarat utama ini telah beres, barulah beranjak ke proses belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. Karena itu akan membuat proses belajar mengajar juga menjadi lebih efektif dan efisien. Kita beralih kepada pembahasan materi yang kedua, yaitu kita akan mengenal teknik-teknik hipnoterapi dalam konseling. Apa saja sih teknik-tekniknya? Yang pertama ada direct suggestion. Direct suggestion ini merupakan sugesti yang bersifat langsung, diberikan berdasarkan apa yang diucapkan oleh klien atau verbalizing. Yang kedua ada ideomotor response. Teknik ini untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak tahu dari klien dengan cara menggerakkan salah satu jari tangannya. Nah, teori dibalik teknik ini adalah bahwa orang cenderung memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pikiran bawah sadar melalui respon gerakan fisik atau ideomotor response daripada dalam bentuk verbal atau ucapan. Yang ketiga ada teknik part terapi. Teknik ini digunakan untuk membantu klien menyelesaikan inner konflik atau konflik yang timbul dari pertentangan atau permasalahannya. Berlanjut pada teknik berikutnya, yaitu ada informed child technique. Teknik ini merupakan saat seseorang klien merasakan kembali pengalaman traumatiknya. Klien akan mengalami abrection. Nah, setelah mengalami kondisi ini selama 30 hingga 60 detik, klien dibawa ke tempat kedamaian untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, klien dibawa kembali ke pengalaman traumatiknya. Namun kali ini, kita sebagai terapis mensugesti klien kembali ke masa lampaunya dengan membawa serta semua pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan, dan pengertian yang ia miliki saat dewasa sekarang. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada klien untuk melihat kejadian itu dengan perspektif yang berbeda dan memberikan makna baru serta mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman traumatik itu. Karena dengan teknik ini klien akan melakukan pelepasan dan juga melakukan pembelajaran ulang, relearning sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, selanjutnya ada forgiveness therapy. Teknik ini yaitu dengan melalui kegiatan relaksasi progresif. Relaksasi progresif merupakan kondisi bebas mental dan ketegangan fisik dari stres agar individu itu dapat mengontrol dirinya dapat melalui relaksasi atau verbalisasi, visualisasi, dan lain sebagainya. Jadi, klien akan dibawa rileks dan juga santai serta melupakan masalah-masalahnya yang telah ia hadapi. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Hilya Kotrunada. Perkenalkan, nama saya Hilya Kotrunada dengan nomor induk mahasiswa 2008110015. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Penyampaian materi yang akan saya sampaikan masih berkaitan dengan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai teknik-teknik hipnoterapi.
Selanjutnya yaitu ada positive program imagery, yakni meminta klien untuk membayangkan dirinya nyaman, tenang, dan santai, dan terapis memberikan berbagai kalimat positif yang menenangkan. Selanjutnya yaitu ada gestalt terapi, yaitu teknik terapi yang dilakukan dengan menggunakan permainan peran atau role play. Dalam teknik ini klien diminta memainkan peran secara bergantian, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai orang lain penyebab trauma atau luka batin. Dengan demikian, masalahnya dapat terselesaikan dan muatan emosi negatif bisa dirilis. Selanjutnya yaitu ada hypnotic regression, yakni teknik yang membawa klien mundur ke masa lampau untuk mencari tahu penyebab suatu masalah. Caranya, klien diminta untuk menghayati perasaannya, misalnya takut, cemas, atau ngeri. Kemudian diminta mundur ke masa lampau saat perasaan ini muncul untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada desensitization by object projection, yakni teknik ini meminta klien untuk membayangkan emosi rasa sakit atau masalahnya keluar dari tubuh klien dan mengambil suatu bentuk yang mewakili masalahnya itu. Bentuk sepenuhnya ditentukan oleh klien. Jika klien membayangkan sebuah bola, terapis memintanya untuk mengecilkan objek itu. Artinya masalah atau rasa sakit itu juga mengecil atau berkurang. Selanjutnya yaitu hypnocounseling. Proses ini diawali oleh sugesti dan instruksi awal kepada subjek. Proses dalam hypnocounseling dibagi menjadi proses induksi dan proses deepening. Secara umum, induksi atau induction berarti sebuah proses yang di dalamnya efek-efek ditransfer dari satu hal ke hal yang lain. Proses hypnocounseling juga dapat dilakukan dengan memberikan instruksi dan sugesti terhadap diri sendiri yang dikenal dengan self-hypnosis. Hipnoterapi paling sederhana yang bisa dilakukan sendiri yaitu proses hipnoterapi ada unsur relaksasi, di mana proses ini bisa diiringi dengan berdoa dan berzikir. Ketika dalam keadaan relaksasi, otak menampakkan gelombang alfa di mana kondisinya dalam keadaan rileks, tetapi siaga melakukan sesuatu untuk merelaksasikan diri bisa melalui duduk tafakur dan berzikir, di mana hal ini dapat membangkitkan respon relaksasi. Pemaparan materi selanjutnya terkait implementasi hipnoterapi. Implementasi hipnosis dalam konseling lebih dikenal dengan istilah hypnocounseling. Hal ini mengacu pada penggunaan pola bahasa, hipnosis, dan kondisi hipnosis dalam hubungan konseling. Untuk itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan konseling, maka konselor memerlukan keterampilan hipnosis yang bisa dijadikan salah satu teknik layanan untuk mengatasi permasalahan klien. Bahkan, sebenarnya beberapa teknik konselor yang digunakan oleh konseling merupakan teknik hipnoterapi. Untuk itu, implementasi hipnoterapi dalam konseling akan sangat memberikan efek maksimal. Selanjutnya yaitu panduan teknik relaksasi progresif yang meliputi langkah awal relaksasi, relaksasi mata, relaksasi leher, relaksasi tangan, relaksasi pikiran, relaksasi kaki, dan pengakhiran.
Selanjutnya yaitu pengaplikasian hipnoterapi. Pengaplikasian hipnoterapi berperan pada penyiapan atau penguatan prasyarat belajar, yakni kondisi emosi dan mental seorang pembelajar. Sebelum seseorang men-setting pembelajarannya, ia harus terlebih dahulu menyiapkan prasyaratnya. Kondisi mental atau emosi yang kurang stabil, masalah persepsi terhadap belajar atau pendidikan, mental blocking, programming yang keliru, trauma masa lalu, pengalaman kurang mengenakan, perasaan tercemoohkan, merasa direndahkan, dan sebagainya, itu mengganggu pembelajaran yang bisa muncul kadang berupa kemalasan tanpa diketahui penyebabnya, kurang motivasi, dan kurang percaya diri. Hipnoterapi berperan di sini, yakni melepas emosi-emosi negatif tersebut. Pengaplikasian hipnoterapi dapat dilakukan dengan belajar untuk memiliki penguasaan dan menerapkan model-model konseling yang selama ini mereka peragakan, dapat juga mengembangkan suatu model konseling integratif Islami dengan menerapkan ilmu hipnosis atau hipnoterapi dalam sesi konseling yang dilaksanakan. Pemaparan materi yang terakhir yakni mengenai manfaat hipnoterapi. Manfaat hipnoterapi diantaranya yaitu 1. Menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan emosi dan perasaan siswa. Hal ini meliputi gangguan kecemasan, trauma terhadap suatu hal, rasa khawatir yang berlebihan, stres, emosi yang labil, frustasi, mudah panik, perasaan yang tidak tenang, perasaan gelisah, mudah marah, dan sebagainya. Manfaat yang ketiga yakni mengatasi hambatan aktivitas pendidikan menyimpang, seperti rasa minder atau tidak percaya diri, sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, rasa malas yang berlebihan, sulit bersosialisasi dengan orang lain, sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan, masalah seksual, takut berbicara di depan umum, motivasi hidup rendah, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.